Podcast Network Asia. Apa yang awalnya dilihat sebagai tantangan, ternyata merupakan batu pijakan untuk kesuksesan di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Obstacle is the Way karya Ryan Holiday. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara mengubah tantangan menjadi sebuah kesuksesan. Dalam hidup, kita pasti akan mengalami banyak hal. Namun sebenarnya, tidak ada hal baik atau buruk. Yang ada hanyalah persepsi kita tentang sebuah kejadian. Sebuah kejadian bisa dianggap sebagai hal baik, namun bisa juga dianggap sebagai hal buruk. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Hal yang buruk mungkin saja merupakan batu pijakan untuk hal baik di masa depan. Apa yang awalnya dilihat sebagai hambatan, justru merupakan sebuah jalan yang baru. Ini merupakan perspektif hidup yang menarik. Ketika kamu fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, maka sebuah tantangan bisa berubah menjadi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengubah tantangan menjadi peluang. Banyak orang kehilangan harapan ketika menemui tantangan hidup. Bagi mereka, tantangan tersebut artinya mereka harus pindah jalur atau bahkan berhenti. Namun, orang yang berhasil melewati tantangan hidup akan keluar menjadi manusia yang hebat. Hal ini tentu saja tidak mudah. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita merasa tidak berdaya. Apapun tujuan yang kita inginkan, pasti ada tantangan hidup yang buat kita jadi down. Tidak peduli seberapa kuat diri kita, perasaan ini pasti pernah kita alami. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi seakan-akan ada musuh yang tidak terlihat yang menahan dirimu. Kita kecewa atas pekerjaan kita sekarang, hubungan percintaan, hingga tempat kita di dunia. Kita ingin mengubahnya, tapi selalu ada halangan. Lalu, kita menyalahkan bos kita, kondisi ekonomi, orang lain, atau malah kita menyalahkan diri sendiri dan menganggap tujuan kita adalah sebuah hal yang mustahil. Padahal yang sebenarnya salah adalah sikap dan perilaku kita. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah metode untuk memahami, menghargai, dan menyikapi tantangan hidup yang muncul. Apa yang kamu lakukan ketika bertemu tantangan hidup? Apakah kamu marah, takut, atau frustasi? Tantangan hidup mungkin seringkali dianggap sebagai tantangan. Namun apabila kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, hal ini justru bisa menjadi peluang untuk kesuksesan di masa depan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang? Kita harus mengubah persepsi kita soal tantangan hidup. Jika kita melihat tantangan hidup dari sudut pandang yang positif, maka kita bisa membuka peluang tersembunyi. Ada kisah yang menarik dari konglomerat John D. Rockefeller. Pada saat krisis keuangan tahun 1857, John masih berusia 18 tahun dan merupakan investor kecil. Dia melihat sendiri bagaimana perilaku orang yang panik dan mengamati apa yang salah. Banyak orang panik dan menarik semua uangnya dari pasar saham. Namun John tidak begitu. Dengan menganalisis tantangan yaitu sebuah krisis dari sudut pandang yang berbeda, John tetap tenang, disiplin, dan berusaha objektif dalam melihat sebuah keadaan. Hingga akhirnya menemukan peluang untuk berinvestasi di industri minyak. Dalam waktu 20 tahun, dia berhasil menguasai 90% pasar minyak di Amerika Serikat ketika pesaingnya malah merana. John mampu memanfaatkan kondisi krisis menjadi sebuah peluang, dan akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kedua, tindakan untuk mengubah hidup. Jika kamu tidak bahagia dengan hidupmu sekarang, maka kamu perlu mengambil sebuah tindakan. Tadi kita sudah melihat bagaimana pentingnya mengubah persepsi dalam hidup seseorang. Namun, dalam menghadapi tantangan hidup, kita butuh disiplin untuk terus melakukan hal yang tepat hingga akhirnya tantangan itu bisa kita lewati. Ada kisah yang menarik dari Demosthenes, seorang orator terbesar pada zaman Athena kuno. Demosthenes kecil dikenal sebagai anak yang sakit-sakitan dan lemah karena punya hambatan bicara.
Kelemahan ini membuat dirinya sering dijadikan bahan lelucon. Pada usianya 7 tahun, ayahnya meninggal dan warisan keluarganya dicuri oleh walinya. Di tengah semua tantangan hidup yang dialaminya, Demosthenes tidak menyerah dan berusaha untuk menaklukkan tantangan tersebut. Untuk mengatasi gangguan bicara, dia berlatih berbicara dengan mulut penuh kerikil atau sambil berlari di lereng yang curam. Alih-alih pergi untuk bermain, Demosthenes mengunci diri di bawah tanah untuk belajar hukum secara otodidak. Akhirnya, dia berhasil memenangkan gugatan terhadap walinya, memenangkan kembali apa yang tersisa dari warisannya, dan kemudian menjadi orator yang hebat. Ketika diperlakukan dengan buruk dalam hidup, Demosthenes tidak menyerah dan memilih untuk mengambil tindakan serta mengubah tantangan menjadi kekuatan. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus menekankan kepada dirimu kalau kamu tidak akan berhenti ketika menemui kegagalan. Ingatkan dirimu tentang ungkapan dari Epictetus, yaitu bertahan dan melawan. Bertahanlah dalam upaya menuju sukses. Tahan dirimu untuk menyerah pada gangguan, keputusasaan, atau kekacauan. Kamu fokus untuk jangka panjang, tidak seperti orang lain yang hanya ingin kepuasan jangka pendek. Tentu saja, dalam perjalanan wajar saja kalau kamu kecewa, tapi jangan berhenti. Fokus pada setiap momen dan prosesnya secara keseluruhan. Ada contoh yang menarik. The Walt Disney Company dibentuk 11 bulan sebelum kejatuhan pasar tahun 1929. Dan perusahaan IT Hewlett Packard dibentuk selama depresi hebat pada tahun 1935. Kedua perusahaan ini berhasil karena tidak membiarkan krisis ekonomi mempengaruhi atas apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Alih-alih berkonsentrasi pada tujuan besar untuk sukses di masa krisis ekonomi, mereka malah fokus pada saat ini, bukan hambatan di sekitar mereka. Selangkah demi selangkah, mereka tumbuh menjadi perusahaan besar yang kita kenal sekarang. Ketiga, kehebatan dari kemauan kuat. Tadi kita sudah membahas, untuk mengubah persepsi, kamu perlu disiplin pada tindakan, dan yang terakhir adalah kemauan kuat. Seperti pepatah Haiti, di balik gunung ada lebih banyak gunung. Seseorang tidak mengatasi rintangan untuk menjalani hidup tanpa rintangan. Sebaliknya, semakin banyak yang kamu capai, semakin banyak hal yang akan menghalangi dirimu. Namun, di balik tantangan yang besar, ternyata tersimpan kelemahan yang besar. Ada contoh yang menarik dari Mahatma Gandhi saat berada dalam jajahan Inggris. Gandhi tahu kalau dirinya tidak bisa menantang pemerintahan militer Inggris dalam konflik secara langsung. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan tindakan non-kekerasan dan simbolis untuk menunjukkan betapa tidak adilnya hal itu. Gandhi memimpin pawai garam yang berisi ratusan ribu orang India ke laut untuk mengumpulkan garam secara ilegal. Kekuatan besar kerajaan Inggris adalah monopoli kekerasannya. Dan dengan menantangnya tanpa kekerasan, dia mampu menunjukkan betapa lemahnya kerajaan itu sebenarnya. Jangan biarkan kondisi sekitar menentukan hidup kita seperti apa. Dengan persepsi positif, disiplin dalam bertindak, dan kemauan yang kuat, maka niscaya kita akan mengalahkan tantangan berat dalam hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.